Alkisah di kampung Waka, hiduplah seorang lelaki tua bernama Iporana bersama istrinya Ripung dan anak perempuan kecil mereka. Mereka tinggal di Watuling, puncak bukit berbatu. Setiap pagi, Iporana mencari kayu bakar, sedangkan Ripung menenun kain sambil menjaga anak kecil mereka. Dengarkan batu-batu itu, Rana. Suaranya seperti nyanyian leluhur. Selama Watuling masih bernyanyi, kampung ini akan tetap hidup. Suatu sore, beberapa warga datang dengan wajah panik. Mereka membawa kabar bahwa pasukan dari Bima sedang menuju Wakaraya untuk merebut tanah dan hasil kebun masyarakat. Orang-orang mulai ketakutan. Sebagian memilih bersembunyi, sebagian lagi ingin melawan. Iporana memandang bukit-bukit Waka dengan wajah yang serius. Pasukan Bima sedang menuju ke Wakaraya. Iporana, mereka sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan anak kita. Malam itu, Iporana membawa keluarganya menuju liang Danding Rani di daerah Waiwako. Liang batu itu tersembunyi di antara jurang dan tebing curam. Hanya sedikit orang yang mengetahui tempat tersebut. Untuk mencapai liang, mereka harus menaiki tangga bambu panjang. Tempat ini sangat gelap. Tetapi disinilah kita bisa bertahan hidup. Ayah, aku takut. Jangan takut, ayah ada di sini. Keesokan harinya, orang-orang Bima menemukan jejak menuju liang batu. Mereka berteriak dan mencoba memancing Iporana keluar. Namun, Iporana tetap diam sambil menggenggam tombaknya. Pegang anak kita. Serbu mereka. Pasukan Bima mulai memanjat tangga bambu. Ketika mereka hampir mencapai liang, Iporana mendorong tangga itu dengan kuat hingga para penyerang jatuh ke jurang. Keluar! Karena gagal menyerang, orang-orang Bima mencoba cara lain. Mereka membakar ijuk dan lombok di bawah liang agar asap masuk ke dalam. Asap tebal memenuhi gua dan membuat nafas terasa sesak. Ripung memeluk anak mereka sambil menangis. Iporana menutup celah batu dengan kain basah agar asap tidak terlalu masuk. Hari demi hari berlalu. Persediaan makan dan air mulai habis. Anak perempuan mereka terus menangis karena haus. Ripu mencoba menenangkannya, tetapi anak itu semakin lemah. Iporana merasa sangat sedih melihat penderitaan keluarganya. Ia harus mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya demi menghentikan penderitaan anak mereka. Ibu, air. Maafkan ibu, nak. Leluhur, Setelah peristiwa menyedihkan itu, Iporana menjadi semakin tegar. Ia menjaga liang siang dan malam. Setiap kali pasukan Bima mencoba naik, mereka selalu gagal. Orang-orang Bima mulai percaya bahwa Iporana dijaga roh leluhur Waka karena tidak pernah bisa dikalahkan. tanah ini harus tetap dijaga. Setelah kehilangan banyak orang, pemimpin pasukan Bima akhirnya memutuskan untuk mundur. Mereka takut semakin banyak korban jatuh di jurang Waiwako. Namun sebelum pergi, mereka menculik seorang gadis cantik keturunan Waka bernama Wasing untuk dibawa ke tanah Bima. Tangisan keluarga Wasing terdengar di seluruh kampung. Setelah keadaan aman, Iporana dan Ripung keluar dari liang Danding Rani. Mereka kembali ke Watuling yang sudah sunyi dan rusak akibat peperangan. Walaupun penuh kesedihan, mereka tetap bersyukur karena tanah Waka masih berdiri.
warga kampung menyambut Iporana sebagai penjaga tanah leluhur. Iporana telah menyelamatkan Waka. Perjuangan ini tidak akan kami lupakan. Tahun demi tahun berlalu, kisah Iporana dan Ripung terus diceritakan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Waka. Selama cerita ini hidup, semangat Iporana tidak akan pernah hilang. Kami akan mengingatnya.